Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kemarin sudah kita bahas hadis-hadis keutamaan membaca atau tilawah Al-Quran. Yang kedua yaitu tilawah lafziyah, membaca lafaz-lafaz Al-Quran. Banyak hadis yang sudah kita lewati. Selanjutnya kata beliau, ikhwani, ini perkataan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, hadihi fadailu qiraatil Quran. Ini hadis-hadis yang kita baca kemarin menerangkan keutamaan membaca Al-Quran. Wa hadza ajruhu, dan itulah pahalanya atau balasannya liman istahsaba al-ajra. Balasan atau pahala bagi orang yang menginginkan pahala. Minallahi wa ridwani, menginginkan pahala dari Allah dan menginginkan ridho Allah Azza wa Jalla. Ujurun kabirun, pahalanya sangat besar. Li'amalin yasiratin, hanya karena dengan amalan-amalan yang ringan, itu membaca Al-Quran. Fal maghbunu, maka orang yang merugi. Man faratofi, orang yang lalai dari membaca Al-Quran yang begitu besar pahalanya. Wal khasiru, orang yang merugi. Man fatahu ar-ribhu, orang yang terluput dari keberuntungan. Hina la yumkinu talafihi, terluput dari keberuntungan pada saat masih mungkin untuk bisa melakukannya. Sekarang Ramadan. Wa hadhil fadailu syamilatun li jami'il Qur'an. Dan keutamaan tadi mencakup seluruh Al-Quran. Waqad waradat as-sunnatu, telah tersebutkan dalam sunnah bifadaila suwarin, keutamaan surat-surat. Kalau yang atas tadi umum seluruh Al-Quran. Tapi ada juga hadis-hadis yang menerangkan keutamaan surat-surat muayyinatin tertentu. Surat-surat tertentu. Mukhassasatin, surat-surat tertentu yang khusus. Famin dzalikas suwaru, di antara surat itu suratul Fatihah. Surat Al-Fatihah. Fi Sahih Bukhari, di dalam Sahih Bukhari, an Abi Sa'id bin Al-Mu'alla, dari Abi Sa'id Al-Mu'alla radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda pada Abi Sa'id, la u'allimannaka suratin, aku akan ajari kalian surat yang paling agung fil Quran. Alhamdulillahirabbil alamin, yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Hiya as-sab'ul masani. Al-Fatihah ini merupakan sab'ul masani. Sab'u artinya 7, masani yang diulang-ulang. Nah, setiap sholat kita mesti setiap rakaat membaca Al-Fatihah. Karena diulang-ulang, sab'un 7, itu 7 ayat. Dari Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin ada 7.
karena diulang-ulang disebut al-masani. Wal Qur'anul azimu alladzi utituhu, dan Al-Qur'an yang agung yang diberikan kepadaku. Wa min ajli fadilatiha, di antara bentuk keutamaan Al-Fatihah, kanat qira'atuha ruknan, maka membaca Al-Fatihah ini menjadi rukun bis shalah, rukun dalam salat. La tasihhu sholatu illa biha, yang tidak sah salat seseorang kecuali dengan membaca Al-Fatihah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la sholata, tidak sah salat liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, bagi orang yang salat tidak membaca Al-Fatihah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yang kedua hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man shalla salatan, barang siapa salat lam yaqra fiha bi Fatihatil kitab, yang tidak membaca Al-Fatihah, fa hiya khidajun, maka itu rusak. Yaquluha salasan, Rasul mengatakan 3 kali. Faqila li Abi Hurairah, maka dikatakan kepada Abu Hurairah, inna nakunu wara'al imam, sesungguhnya kami berada di belakang imam. Faqala qra' biha fi nafsika, bacalah dalam dirimu. Misalnya salat jahar, salat maghrib, isya, subuh, imamnya sudah baca, apakah makmumnya ikut baca? Hilaf di kalangan ulama, di antaranya tetap baca, kata beliau, dalam dirimu. Dalam dirimu ini tidak menafalkan atau dalam hatinya. Kalau nafsu sendiri bisa bermakna jiwanya. Baca dalam hati. Ini saja banyak muslimin keliru ya, salah di dalam mengamalkan surat Al-Fatihah. Hampir setiap mau berdoa, mau baca Al-Quran, biasanya muslimin kalau hataman Al-Quran Jumat Legi itu, mereka ngirim Al-Fatihah pada setiap orang yang mau dikirimi bacaan Al-Quran. Kepada Mbah Tomo Al-Fatihah, ya. Kepada Mbah Tini Al-Fatihah, ditujukan kepada Mbah Paijo Al-Fatihah. 1, 2, selesai doa selalu ditutup dengan Al-Fatihah. Seakan-akan sholat doanya nggak makbul, nggak mantap kalau tidak ditutup dengan Al-Fatihah. Nggak ada dalilnya. Demikian juga ketika selesai sholat, zikir sholat. Zikir sholat selalu tidak ketinggalan muslimin baca Al-Fatihah. Maka semua itu tidak ada tuntunannya, tidak ada dalilnya. Ditinggalkan dan dijauhi. Wa minas suwaril muayyanati, di antara surat yang tertentu, Suratul Baqarah wa Ali Imran, yaitu surah Al-Baqarah dan Ali Imran, surat kedua dan ketiga ini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqra'u az-zahrawaini, bacalah 2 bunga, surat bunga. Al-Baqarah wa Ali Imran, yaitu surat Ali Imran, Al-Baqarah dan Ali Imran. Fa innahuma ya'tiyan yaumal qiyamah, karena surah Al-Baqarah dan Ali Imran akan datang pada hari kiamat. Ka'annahuma ghamamatani, seperti pelindung. Ghamam itu awan. Seperti 2 awan
wayayatan yang akan melindungi. Au ka'annahuma furqanun min tayri sawwaf atau seperti furqan burung yang banyak bulunya. Tuhajani an ashabihima. Keduanya akan menjaga orang yang membaca Al-Baqarah sama Ali Imran. Iqra'u surat Al-Baqarah, bacalah surat Al-Baqarah, fa'in ahdaha barakah. Fa'inna ahdaha barakah. Karena membaca Al-Baqarah itu barakah. Banyak membawa kebaikan dan penuhnya barokah. Watarkuha dan meninggalkan membaca surah Al-Baqarah hasrotan atau hasrotun, kerugian. Wala yastati muha al-batalah, yakni as-saharah. Maka kalau orang rumahnya sering dibacakan Al-Baqarah atau orangnya sering membaca surah Al-Baqarah, itu tidak akan bisa terkena sihir. Berarti ini surat perlindungan, tidak akan kena santet rumahnya atau keluarganya orang yang membaca surah Al-Baqarah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innal baital ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah, sesungguhnya rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah, la yadkhulu syaitan, tidak bisa dimasuki syaitan. Dan ini juga kalau setan sudah masuk, sudah di dalam, cara ngusir setan dari rumah dengan dibacakan surat Al-Baqarah. Kenapa? Karena di dalam surah Al-Baqarah itu ada ayat Al-Kursi. Di anna fiha, karena pada surat Al-Baqarah itu ayatul kursi. Ada ayat kursi. Ini yang paling dahsyat. Ayat paling mulia di dalam Al-Quran itu ayat kursi. Waqad sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna man qara'aha, bahwa orang yang membaca Al-Baqarah fi lailatin, dalam satu malam, lam yazal alaihi minallahi hafidun, dia akan terus dalam penjagaan Allah. Wala yakrabuhu syaitanun, tidak akan bisa didekati syaitan hatta yusbiha, sampai pagi hari. Kalau baca pagi hari dijaga sampai malam. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Jibril qala, bahwa Jibril berkata, wa huwa indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan malaikat Jibril ada di sisi Nabi. Hadza babun, ini adalah pintu. Qad futiha minas sama'i, dibuka dari langit. Ma futiha qattun, yang belum pernah dibuka sama sekali. Ini pintu yang dibuka dari langit, pintu ini belum pernah dibuka sama sekali. Qala fanazala minhu malakun, maka turun dari pintu itu malaikat. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mendatangi Nabi orang tersebut. Faqala absir binuraini, bergembiralah dengan dua cahaya. Qad utitahuma, yang diberikan kepada kalian dua cahaya ini. Lam yu'tahuma, yang tidak diberikan oleh Allah Nabiyyun qablaka, seorang nabi pun sebelummu. Dua cahaya itu apa? Surat apa? Fatihatul Kitab, surah Al-Fatihah, wa khawatimu suratil Baqarah, dan penutup surat Al-Baqarah. Lan takro biharfin, tidaklah engkau membaca satu huruf min huma illa utituhu, kecuali akan diberikannya.
Kalau ingin lebih dalam, kita harus baca syarah dari hadis ini ya. Nah, ini kita melewati, membahas surat-surat tertentu yang lebih utama dari surat lainnya. Wa minas suwaril mu'ayyana, di antara surat-surat tertentu fil fadilah yang mengandung keutamaan, yaitu Qul huwallahu ahad, Al-Ikhlas ya, surat Al-Ikhlas. Ketiga, empat ya, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran. Yang keempat, Al-Ikhlas. Fafi Sahih Bukhari, di dalam Sahih Bukhari, an Abi Sa'id Al-Hudri, dari Abi Sa'id Al-Hudri. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi", demi diriku yang berada di tangan Allah. Innaha ta'dulu thuluthul Qur'an, sesungguhnya Al-Ikhlas itu menyamai sepertiga Al-Qur'an. Walaysa makna, bukan bermakna kauniha ta'dilu fil fadilati annaha tujza anhu. Bukan berarti membaca Al-Quran, membaca Al-Ikhlas itu sama dengan membaca seluruh Al-Quran. Walidzalika law qara'aha, hal itu kalau engkau membacanya bis sholati salasa marrat, kalau baca Al-Ikhlas 3 kali dalam sholat, lam yujzi'hu anil Fatihah, itu tidak bisa mewakili Al-Fatihah. Masih harus membaca Al-Fatihah. Sementara Al-Fatihah itu kan dari Al-Quran. Saya tidak akan baca Al-Fatihah, baca Qul huwallahu ahad saja. Nah itu kan seperti ke Al-Quran. Kalau saya baca 3 kali, kan otomatis Al-Fatihahnya masuk. Tidak bisa seperti itu, kata beliau. Wala yalzimu min kauni syai'i mu'adilan li ghairihi fil fadilah an yujzi'a anhu. Jadi tidak bisa dikatakan seperti sepertiga Al-Quran. Itu bukan berarti sudah mewakili seluruh Al-Quran. Seperti tadi contohnya, saya tidak akan baca Al-Fatihah karena saya sudah baca Al-Ikhlas 3 kali. Kalau baca Al-Ikhlas 3 kali sama dengan baca Al-Quran semuanya, termasuk di dalamnya Al-Fatihah. Tapi Sahihaini, di dalam Sahihain, an Abi Ayyub bin Al-Ansari, dari hadis dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, barang siapa membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu asra marrat, 10 kali. Karena kaman a'taqa arbata anfusin min waladi Ismail, sama dengan pahalanya seperti orang yang membebaskan 44 budak dari keturunan Ismail. Wa fi riwayatin li Tabrani, dalam riwayat Tabrani, kunna lahu ka'adli asri riqabin min waladi Ismail. Membaca ini la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ini maknanya sama dengan Al-Ikhlas, hanya dimasukkan ke sini. Itu sama dengan membebaskan 10 budak dari keturunan Nabi Ismail. Karena membebaskan budak dari keturunan Ismail beda dengan budak lainnya. Wa ma'adzalika falau kana alaihi arba'u riqabin kafaratan faqala hadza dzikru lam yujzi an hadhihi riqab wa in kana yu'adilu fil fadilah. Misalnya kata beliau, kalau orang itu menebus
yaitu kafarah ini penebusan dari suatu dosa atau kesalahan dengan membebaskan 4 budak. Nah, itu tidak berarti sama atau boleh. Nah, walaupun dari sisi fadilahnya sama. Wa min suratil muayyanati fil fadilah, di antara surat tertentu yang kelima ya. Jadi Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Ikhlas. Yang kelima suratanil muawwidataini. 2 surat muawwidatain, yaitu Qul a'udzu birabbil falaq wa Qul a'udzu birabbin nas. Wa an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alam tara ayatin, tidakkah kamu melihat ayat unzilat lailata, yang turun semalam, lam yura mithluhunna, yang tidak ada yang sebanding dengannya, Qul a'udzu birabbil falaq wa Qul a'udzu birabbin nas." Walin Nasa'i, di dalam Nasa'i, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara Uqbah an yaqra'a bihima. Rasulullah memerintahkan Uqbah untuk membaca Al-Falaq sama Al-Ikhlas sama An-Nas. Summa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi bersabda, "Ma sa'ala sa'idun bimithlihima wa la ista'adha musta'idun bimithlihima." Tidaklah seorang itu meminta seperti keduanya ini, Al-Falaq sama An-Nas. Dan juga tidak ada permintaan perlindungan, penjagaan, isti'adah ya, yang lebih kuat daripada 2 surat ini, Al-Falaq sama An-Nas. Fajtahidu ikhwani, kata beliau, maka bersungguh-sungguhlah wahai saudaraku, fi kathrati qiraatil Qur'an al-mubarak, bersungguh-sungguhlah untuk memperbanyak membaca Al-Quran al-mubarak, yang Al-Quran itu mubarak, banyak sekali kebaikannya. Dan di kitab lain beliau katakan, tanda, itu perkataan Utsman, tanda orang yang cinta kepada Allah, mencintai Al-Quran. Sifat orang mengaku cinta kepada Allah, itu cinta, senang membaca Al-Quran. La siyama fi hadzal syahri, terlebih-lebih di bulan Ramadan. Alladzi unzila fihi, yang diturunkan Al-Quran itu di bulan Ramadan. Fa inna likasratil qiraah fihi masyiatul khassa, karena memperbanyak baca Al-Quran itu di bulan Ramadan ini punya kekhususan, kelebihan yang khusus. Karena Jibrilu, seperti Jibril alaihi salatu wassalam, yu'aridun nabiyya, mengunjungi Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Quran, tadarusan ya dengan Nabi, murojaah Al-Quran, malaikat Jibril di bulan Ramadan, kulla sanatin, setiap tahun, marrotan, sekali. Falamma kana al-amul ladzi tufiya fihi, tapi di tahun Rasulullah wafat, ariduhu marrotaini, beliau murojaah 2 kali, takidan wa tasbitan, lebih mengokohkan dan menguatkan. Nah, artinya malaikat Jibril turun khusus murojaah, artinya darusan dengan Rasulullah. Wa kana salafus salihu radhiyallahu anhum, demikian juga salafus saleh yang kita berharap bisa meneladani mereka. Nah, yuksiruna min tilawatil Quran, mereka memperbanyak membaca Al-Quran fi Ramadan, bis shalah wa ghairiha,
baik di bulan Ramadan dalam sholat sehingga sholatnya lama, dan di luar. Ini kehususan ya. Ramadan diperbanyak bacanya, dalam sholat juga diperbanyak. Sampai sudah lewat pembahasan hadis-hadisnya, Rasulullah sampai bengkak kakinya, para sahabat sampai bersandar dengan tongkat. Nah, kemudian riwayat yang sudah kita lewati dari Isya sampai menjelang subuh berdiri membaca Al-Quran yang banyak dalam sholat. Wa ghairiha, dan di luar sholat juga masih membaca Al-Quran. Sehingga mungkin di antara kita yang perlu kita sadari, perlu kita latih diri kita, bagaimana kita harus merasa ketergantungan, ketagihan, kecanduan dengan Al-Quran. Kalau tidak baca Al-Quran itu sumpah gelisah, harus gitu. Karena kata Umar Usman tadi bahwa ciri orang yang mencintai Allah itu senang dengan Al-Quran. Tidak dikatakan cinta kepada Allah orang yang nggak suka membaca Al-Quran. Cuma bacanya memang lebih bagus, lebih merasuk ke dalam hati, sehingga mempengaruhi hati, memperbaiki hati. Nah itu kalau ngerti dan dibaca. Bukan banyaknya, tapi ngertinya. Dari itu saya menasihatkan pada semuanya, insya Allah di bulan Id setelah Ramadan, kita akan buka bahasa Arab dari awal. Dimohon semuanya yang ingin kepedulian terhadap bagaimana meningkatkan kualitas dirinya. Karena nanti Allah akan menumbuhkan dengan Al-Quran itu di dalam hati, Allah akan menumbuhkan kecintaan kepada Allah. Sekali baca tumbuh cintanya kepada Allah. Sekali baca tumbuh lagi kecintaannya kepada Allah. Semakin lama makin kuat, makin cinta kepada Allah, makin rindu kepada Allah. Kemudian yang kedua, akan ditumbuhkan dengan baca Al-Quran kalau ngerti maknanya, semangat beribadah, semangat melaksanakan ketaatan, semangat menjalankan perintah, semangat menjauhi larangan. Sehingga dia betul-betul dirinya itu waspada. Waspada itu mengupayakan pada dirinya itu selalu terlindungi, terlapisi, yang disebut wikoya. Wikoya itu menjadi kata takwa. Takwa dari kata ittiko, adanya perlindungan dirinya. Itu dengan membaca Al-Quran. Ketika membaca itu akan Allah munculkan titik-titik, ketikan-ketikan sebagai buah daripada membaca Al-Quran. Ketika bacaannya itu merasuk ke dalam hati. Nggak bisa merasuk kan karena nggak ngerti, nggak tahu apa artinya. Tapi ketika diajak untuk mempelajari caranya, alatnya supaya merasuk ke hati, susah, sulit. Maka diperangi dulu malasnya itu. Nah, terutama yang masih muda-muda, itu Pak Mayar aja semangat belajar bahasa Arab. Pak Mayar masih semangat, usia berapa? Yang muda jangan mau kalah, harus lebih semangat lagi dari yang sepuh. Insyaallah badal Id kita ulang Pak Mayar ya, Suhar. Jadi kita mulai diulang lagi dari awal. Nanti yang baru-baru mau ikut biar bisa. Tidak ada maksud lain selain meningkatkan dirinya. Karena nanti setelah kalau meninggal sudah nggak ada lagi nggak bisa lagi meningkatkan kualitas dirinya.
hanya penyesalan yang tidak berguna. Maka jangan sia-siakan, misalkan bisa diprogram dunia, jangan mengatur kita, tapi dunia harus kita atur. Karena Zuhri, ini contoh dari salaf. Al-Imam Al-Zuhri rahimahullah, idza dakhala Ramadan, kalau masuk bulan Ramadan, yaqulu, beliau mengatakan innama huwa tilawatul Quran. Ramadan itu bulan membaca Al-Quran. Wa it'amut ta'am, dan memberi makan. Sehingga ulama-ulama dulu menyiapkannya 6 bulan sebelum Ramadan sudah disiapkan. Siapkan apanya? Persiapan masuk bulan Ramadan. Nah, yang mau dimakan selama sebulan sudah disiapkan, dijalani. Kemudian yang mau disedekahkan di bulan Ramadan sudah disiapkan. Begitu masuk Ramadan, baca Quran. Wakana Malik adalah Imam Malik bin Anas kalau gini ya. Imam Madinah ini, abad kedua. Rahimahullah, idza dakhala Ramadana, kalau masuk Ramadan, taraka qiraatal hadis. Beliau meninggalkan membaca hadis. Wa majalisil ilmi, dan tidak buka ta'lim. Wa aqbala ala qiraatil Quran minal mushaf. Dan beliau menghadapkan dirinya untuk membaca mushaf. Nah, ini saja riwayat ini ada yang melemahkan dan ada juga yang mengatakan bukan berarti taklim itu lebih jelek daripada membaca Al-Quran, atau membaca Quran lebih afdal daripada majelis ilmu. Tidak seperti pemahamannya. Bahkan menambah ilmu itu lebih utama. Menambah ilmu lebih utama dari baca. Wa kana Qatadah, al-Imam Al-Qatadah rahimahullah, yahtamul Quran, menghatamkan Al-Quran fi kulli sab'in, fi kulli sab'i layalin, setiap 7 malam. Daiman, setiap seminggu sekali ya. Wa fi Ramadan, kalau di bulan Ramadan, fi kulli salasin, 3 hari sekali hatam. Wafil asril akhiri, dan di 10 terakhir, fi kulli lailatin, setiap malam hatam. Nah, jadi berapa? Kalau di Ramadan hafalnya 3 kali 20 bagi 20 hari, 3 kali kali 20. Setiap 3 hari sekali hatam. Jadi kalau 20 hari berapa kali? 3 kali 20. 7 kali. Kemudian ditambah 10. Ya. 10 kali. Jadi 17 kali dalam Ramadan. Muslimin sekarang kan nggak banyak-banyakan hatam, bacanya nggak paham, peroyokan ya, bukan baca sendiri. Jadi yang beliau bahkan ini baca sendiri. Wa kana Ibrahim An-Nakhai, adalah Imam An-Nakhai rahimahullah, yahtamul Quran fi Ramadan fi kulli salasi layalin, sama dengan Qatadah tadi ya. Tiap 3 malam terakhir. Wa fil asril awahir fi kulli lailataini, di 10 terakhir tiap 2 hari selesai. Lebih tinggi, lebih banyak Qatadah tadi ya. Wa kana al-Aswadu, adalah al-Aswad rahimahullah, yaqra'ul Qur'an kulluhu fi lailataini fi jami'i syahri. Wah, ini lebih hebat lagi nih al-Aswad. Beliau membaca Al-Quran setiap 2 hari. 2 hari sekali hatam. Seluruhnya, seluruh hari.
seluruh bulan. Nah, dan mereka ya bukan tak sibuk, ya. Itu barokah kelebihan. Yang ini ditulis untuk diteladani. Faktadu rahimakumullah. Maka teladani mereka. Semoga Allah merahmati kalian. Biha ula'il ahyar. Teladani orang-orang pilihan ini. Wattaba'u tariqahum. Ikutilah tariqah mereka ini. Talhiku bil bararah al-adhar. Maka kamu akan digolongkan termasuk orang bararah al-adhar, orang terbaik yang suci. Waqtanimu, atau gunakanlah kesempatan sa'atil laili wan nahar, siang dan malam. Begitu nganggur, ambil doanya daripada galau melamun. Bima yuqarribukum ilal azizil ghafar. Nah, pergunakan waktu-waktunya untuk perkara yang bisa mendekatkan diri kepada Al-Azizul Ghaffar, yaitu Allah Azza wa Jalla. Wa innal a'mara, karena usia tutwa sari'an, dilipat dengan cepat. Ya. Ada yang mengatakan seperti kertas dibakar, berjalan cepat. Wal awqatu, sementara waktu tamdi jami'an. Wa ka'annaha sa'atan min nahar. Waktu-waktu walaupun yang sudah lalu itu seperti 1 jam saja dalam waktu siang. Seperti yang dikatakan Ashabul Kahfi itu 300 lebih tahun tidur itu. Dan temannya tanya, berapa lama kira-kira kita tidur? Ya paling 1 jam saja. Nah, ini bab yang kelima tentang membaca Al-Quran. Insyaallah besok kita masuk di majelis ke-6, macam-macamnya manusia dalam puasa. Semoga bahasan membaca Al-Quran bab 5 ini mendorong kita untuk semangat, menambah semangat lagi di dalam membaca Al-Quran. Dan usahakan nanti setelah selesai Id, saya tunggu ikut di bahasa Arabnya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.